Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahiran Alamahera Putra dari kelas 11 5. Nah, di sini saya akan eh oh ya, saya itu absen kelima dan di sini saya akan menjelaskan materi Rahmatan lil Alamin, yaitu adalah buatan PPT saya. Dan sebelum saya memulai ini, saya akan berjanji untuk tidak berbuat kecurangan, yaitu melihat contekan tambahan atau yang lain-lain. eh ya konteks, pokoknya konteksnya menyontek lah. Nah, apa itu rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin itu mempunyai arti, yaitu eh, berkah untuk semua. Dan next, jadi oh ya, mana ya? Jadi kok bisa di next ya? Oh, ini. Jadi Rahmatan lil alamin itu mempunyai dua kandungan ayat. Yang pertama itu adalah Al-A'raf ayat 56 dan Al-Anbiya ayat 107. Di sini saya akan mencoba menjelaskan Al-A'raf 56 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'la islaiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatan qaribum minal muhsinin. Yang artinya, janganlah kamu mau berbuat kerusakan di bumi yang telah diatur baik oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah itu menyayangi orang yang baik. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan Al-Anbiya 107 dari Arabnya dan artinya. Dan di sini Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka inna rahmatan lil alamin. Yang mempunyai artinya, kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, apa itu? Siapa itu engkau? Engkau itu adalah Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke PPT berikutnya. Nah, di sini saya mempunyai tiga peta konsep utama. Apa aja? Yang pertama itu adalah menghargai perbedaan. Yang kedua adalah berhala kepada manusia dan menyayangi hewan dan tumbuhan. Yang pertama, menghargai perbedaan. Apa yang dimaksud menghargai perbedaan? Itu salah satunya adalah contohnya itu tidak mendiskriminasi kepada orang lain. Nah, itu satu tuh menghargai perbedaan. Terus misalnya nih lagi ada orang yang lagi menyampaikan, kita tidak boleh memotong-motong karena itu termasuk tidak sopan dan tidak menghargai. Nah, yang kedua itu ada berhala kepada manusia. Nah, apa itu berhala kepada manusia? Saya mempunyai satu contoh deh. Salah satu contohnya itu berhala kepada manusia itu eh, eh, senyum, sapa, dan sopan dan santun. Nah, itu semua adalah berhala kepada manusia. Dengan senyum kita itu sudah berakhlak. Tidak hanya dari material doang kok, dari yang tadi saya sebutkan senyum, sapa, dan sopan dan santun juga udah termasuk kok. Jadi, tapi kalau material juga bisa kok, seperti kita sedekah gitu. Kotak misalnya nih, ada kotak buat khusus yatim piatu. Nah, kita juga udah berakhlak gitu. Dan yang ketiga itu ada menyayangi hewan dan tumbuhan. Gimana sih maksudnya menyayangi hewan dan tumbuhan? Nah, jadi menurut saya itu menyayangi hewan tuh adalah menyayangi hewan dan tumbuhan. Eh, jadi menurut saya itu adalah eh jadi menurut saya menyayangi hewan dan tumbuhan itu adalah salah satu eh apa ya, bentuk kecintaan kita kepada buatan Allah gitu. Nah, apa sih contohnya menyayangi hewan? Nah, yang pertama tuh, misalnya nih, kalian melihat ada kucing kelaparan, atau apa gitu. Kalian punya sisian uang nih, kalian bisa membeli gitu makanan kucing dulu. Nah, kalian suapin itu ke kucingnya atau kasih. Nah,
eh tumbuhan. Nah, tumbuhan itu gimana kita merawat atau menyayangi gitu tumbuhan. Nah, bisa juga menyayangi tumbuhan itu dengan tidak kita merusak nih. Misalnya kan tangan kita nih sering apa namanya? Sering nggak bisa diem nih, suka cabut-cabutin tanaman. Nah, kita bisa dulu menahan sikap tersebut. Nah, itu juga salah satu menyayangi dan menyayangi tumbuhan. Nah, eh mungkin kita juga tidak boleh mengganggu gitu. Misalnya kita lagi naik gunung gitu, kita nggak boleh mengganggu hewan atau tumbuhan yang di sekitarnya. Oke, kita lanjut ke ini. Oh, jadi saya tuh memberikan contoh aplikasi nyata. Ada tiga juga nih. Yang pertama ada rahmat terhadap sesama manusia. Yang kedua rahmat terhadap lingkungan. Yang ketiga rahmat terhadap diri sendiri. Nah, apa itu rahmat terhadap sesama manusia? Jadi terhadap sesama manusia itu kita saling menolong nih. Misalnya, punya teman lagi kesusahan, kita tolong gitu. Ya, banyak di lingkungan sehari-hari. Cuman, eh, gimana ya, mengaplikasikannya kadang salah gitu. Kita bisa dengan baik-baik gitu. Dan yang kedua itu ada rahmat terhadap lingkungan. Gimana rahmat terhadap lingkungan? Nah, rahmat terhadap lingkungan itu salah satu contoh mengaplikasikannya adalah eh apa ya namanya? eh Ya itu balik lagi tidak merusak alam mereka. Jadi itu eh salah satu rahmat terhadap lingkungan. Bisa juga dengan misalnya lagi musim kemarau nih kita siram tanamannya gitu. Dan yang terakhir tuh kepada diri sendiri. Gimana nih rawat kepada diri sendiri? Hah, gampang kok. Kalian cuma tinggal, bukan cuma tinggal ya. Kalian tuh sholat niatnya hanya untuk Allah, terus zikir. Pokoknya 5 waktu deh, sama nih. Banyak yang orang ketinggalan tuh menjauhi perbuatan yang tidak disukai Allah. Nah itu salah satu rahmat terhadap diri sendiri. Oke, sekian. Terima kasih atas pendengarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.